Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mama Fitra Kamila selaku pengampu Matal Aswaja, dan yang saya hormati Ustazah Indah Ustazah Nana selaku guru pendamping Matal Aswaja. Tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan presentasi tentang haid, keputihan, dan juga istihadah haid. Sebelum presentasi kami mulai, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yunita Sulistiawati sebagai moderator. Saya Safinatul Ilmiah sebagai pemateri. Saya Elisa Kosmasi sebagai pemateri. Saya Elisa Salsabila sebagai pemateri. Saya Sarifini Sabila sebagai pemateri. Saya Diura Maningrum sebagai pemateri. Baiklah, mari kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, haid. Apa sih itu haid? Haid itu ada dua pengertiannya, yaitu secara bahasa dan juga secara syar'i. Secara bahasa sendiri, haid itu adalah mengalir, dan secara syar'i adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun pada kalender Hijriah. Haid ini sudah menjadi kodrat bagi perempuan dan tidak bisa dihindari lagi, dan kaitannya dengan aktivitas ibadah sehari-hari kaum perempuan. Kodrat wanita sendiri tidak hanya haid, tetapi juga ada mengandung, melahirkan, nifas, menyusui, dan lain sebagainya. Haid ini diterangkan dalam hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hadza sayun katabahullahu ala banati Adam, yang artinya ini haid merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada wanita cucu-cucu Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hukum belajar haid. Hukum belajar haid sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada fardu ain bagi wanita yang sudah balik. Jadi perempuan wajib hukumnya untuk mempelajari dan mengerti tentang haid. Tidak hanya haid saja, tetapi juga nifas dan juga istihadah. Yang kedua yaitu ada fardu kifayah untuk laki-laki, di mana ini tidak bersangkutan langsung dengan aktivitas ibadah sehari-hari kaum laki-laki. Selanjutnya ada tanda-tanda balik. Yang pertama yaitu genap usia 15 tahun pada kalender Hijriah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu keluarnya sperma saat usia 9 tahun pada kalender Hijriah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga ada haid. Yang keempat ada hamil atau melahirkan. Selanjutnya ada usia haid. Awal usia kita mengeluarkan darah atau perempuan mengeluarkan darah adalah usia 9 tahun pada kalender Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit, atau 8 tahun 11 bulan 14 hari. Selanjutnya ada warna darah dan sifat darah. Warna darah haid dan skornya. Yang pertama yaitu ada warna hitam dengan skor 5, warna merah dengan skor 4, warna coklat dengan skor 3, warna kuning dengan skor 2, dan warna keruh dengan skor 1. Di mana ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa warna kuning ini ada yang mengatakan keputihan dan ada juga yang mengatakan haid. Jadi bila mana darah yang berwarna kuning ini keluar pada waktu suci maka dikatakan keputihan, dan jika keluar pada waktu haid dinamakan darah haid. Selanjutnya ada sifat darah haid dan juga skornya. Yang pertama yaitu kental berbau dengan skor 1, yang kedua kental tidak berbau dengan skor 0, yang ketiga cair berbau dengan skor 1,
terakhir tidak kental dan tidak berbau dengan sperma. Selanjutnya ada masa haid. Jadi masa haid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hitungan minimal darah haid 24 jam baik sambung maupun putus. Yang dikatakan sambung sendiri adalah contohnya jika seseorang itu keluar darah pada tanggal 1 pukul 7 hingga tanggal 2 pukul 7 tanpa adanya berhenti darah, itulah yang dikatakan sambung. Dan yang dikatakan putus sendiri adalah apabila seseorang sebagai contohnya seseorang itu mengeluarkan darah pada tanggal 1 selama 4 jam, tanggal 4 selama 4 jam, tanggal 5 selama 4 jam, tanggal 6 selama 4 jam, tanggal 9 selama 4 jam, dan tanggal 10 selama 4 jam. Jadi total seseorang itu mengeluarkan darah dari tanggal 1 hingga tanggal 10 sebanyak selama 24 jam, dan itu sudah termasuk kriteria minimal haid yaitu 24 jam. Selanjutnya yaitu hitungan umum haid. Orang umumnya haid itu selama 7 hari atau 8 hari. Dan yang terakhir hitungan maksimal haid. Hitungan maksimal haid itu selama 15 hari 15 malam. Sebagai contohnya sendiri, apabila seseorang itu mengeluarkan darah pada tanggal 1 pukul 7 hingga tanggal 16 pukul 7 tanpa adanya berhenti darah, itu sudah memenuhi hitungan maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Selanjutnya ada masa suci. Masa suci ini sama dengan maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Sebagai contohnya sendiri adalah apabila seseorang itu keluar darah pada tanggal 1 pukul 7 hingga tanggal 6 pukul 7, kemudian darah itu berhenti hingga tanggal 21 dan kembali mengeluarkan darah pada tanggal 1 hingga tanggal 27 pukul 7. Jadi seseorang itu berhenti darah dari tanggal 6 hingga tanggal 21 itu lamanya adalah 15 hari 15 malam. Jadi bisa dikatakan minimal haid minimal suci yaitu 15 hari 15 malam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sakinatul Ilmiah. Di sini saya akan menyampaikan tentang keputihan. Keputihan adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang warnanya bermacam-macam, yaitu bening, keruh, dan kuning. Yang pertama adalah apabila cairan keluar dari kemaluan bagian luar itu dihukumi suci atau tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, apabila keluar dari kemaluan bagian dalam tetapi masih tersentuh alat kelamin laki-laki, maka itu dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Dan yang ketiga, apabila keluar dari kemaluan dalam tetapi tidak tersentuh oleh kelamin laki-laki, maka itu dihukumi najis. Dan yang keempat adalah apabila ragu apakah keluarnya dari dalam atau dari kemaluan luar, maka itu dihukumi suci dan tidak membatalkan wudhu. Keputihan yang berwarna keruh atau kuning itu dihukumi najis karena sebab keluar dari kemaluan bagian dalam. Kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu hukum bagi orang yang berhadas. Hadas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Berikut adalah hal-hal yang diharamkan ketika kita berhadas. Yang pertama adalah haram bagi hadas kecil. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil adalah berpuasa, sunnah yang pertama adalah sholat, sunnah maupun wajib, membaca Al-Quran, membawa atau menyentuh Al-Quran, dan yang terakhir tawaf di Baitullah. Yang kedua adalah haram bagi
haram bagi seseorang yang berhadas besar. Ya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar yaitu berpuasa, sunnah maupun wajib, sholat, sunnah maupun wajib, membaca Al-Quran, membawa dan menyentuh Al-Quran, melewati atau menetap di masjid, dan tawaf di Baitullah. Bagi orang yang membaca Al-Quran, apabila mereka melafalkan ayat tersebut dengan niat dibaca, maka hukumnya haram. Sedangkan apabila seseorang melafalkan ayat tersebut untuk berzikir atau berdoa di dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan. Haram bagi wanita yang sedang haid. Yang pertama, semua yang diharamkan bagi hadas besar. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, masuk atau berjalan melewati masjid karena ditakutkan menetes. Yang keempat, jima. Dan yang kelima adalah ditolak. Ini diharamkan bagi suami karena bisa memperpanjang masa iddah. Bagi seseorang yang ditalak atau yang diceraikan ketika masa istri haid, maka mendapatkan dosa besar. Dan bagi seseorang yang menghalalkan hubungan bersuami istri ketika istri sedang haid, menurut ulama dihukumi murtad. Hal-hal yang tetap haram walaupun darahnya sudah berhenti, tetapi seseorang tersebut belum bersuci, kecuali puasa, cerai, lewat di masjid, bersuci dari hadas, dan bersedekah. Sunnah, perempuan yang telah bersih dari haid setelah bersuci sangat sunnah memberi wangian pada kemaluannya, kecuali perempuan tersebut sedang berpuasa atau melakukan ihram. Karena orang yang berpuasa dimakruhkan untuk memakai wangian, sedangkan orang yang ihram diharamkan memakai wangian. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi suci yaitu bersetubuh, keluar sperma dari kelamin laki maupun kelamin perempuan, haid, nifas, melahirkan, dan meninggal dunia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ailsa Kostum Asmi. Untuk tata cara sholat atau bersuci bagi perempuan yang sedang keputihan atau istihadah ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu membersihkan alat kelamin dari najis. Yang kedua, menghentikan darah dengan salah satu cara atau menghentikan darah dari salah satu cara dari dua cara. Yang pertama yaitu mengikat dengan kapu, atau dengan cara yang kedua yaitu mengikat dengan kain dengan model seperti celana pesumo dengan ikatan yang kuat. Tidak cukup hanya dengan menggunakan pembalut dan sejenisnya. Jika darah masih tetap keluar dan kita sudah mempraktekkan dua cara tersebut, maka hukumnya makruh atau dimaafkan. Dan apabila tembus sampai bagian luar penyumbat karena darah terlalu deras, maka tidak apa-apa karena darurat. Untuk penyumbatan pada alat kelamin harus dimasukkan lebih ke dalam yang tidak disucikan saat kita istinja, karena agar saat kita melakukan sholat kita tidak dihukumi sedang membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Untuk yang ketiga yaitu wudhu dengan berkesinambungan atau berturut-turut, yang maksudnya ketika kita sedang melakukan membasuh anggota wudhu, anggota sebelumnya harus dalam keadaan basah. Niat wudhunya yaitu nawaitu wudhu al-istibahati sholati fardhu ta'ala. Dan yang keempat yaitu segera melaksanakan sholat. Boleh menunda sholat dengan alasan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Contohnya yaitu kita menjawab adzan, menutup aurat, atau kita sedang menaati jamaah.
Untuk tata cara bersuci ini hanya dilakukan saat kita akan saat sudah masuk waktu sholat, dan tata cara bersuci ini hanya dilakukan untuk satu sholat fardu saja. Bab yang selanjutnya adalah istihadul haid. Istihadul haid secara bahasa artinya adalah mengalir. Secara syar'i, istihadul haid artinya adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan haid atau dan nifas. Untuk pembagian istihadul perempuan di dalam haid sendiri ada 7, yaitu mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tada mumayyizah, mu'tada ghairu mumayyizah, dzakira li adatiha qadran wa waqtan, mu'tada ghairu mumayyizah, nasya li adatiha qadran wa waqtan, mu'tada ghairu mumayyizah, dzakira li adatiha qadran wa waqtan, dan mu'tada ghairu mumayyizah, dzakira li adatiha waqtan wa qadran. Untuk yang pertama yaitu mubtadi'ah mumayyizah, adalah perempuan yang pertama kali haid dan melebihi 15 malam dan bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, dan dapat dan bisa membedakan memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Hukum untuk mubtadi'ah mumayyizah ini adalah darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah. Untuk syarat-syarat mumayyizah sendiri yaitu darah kuat tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam, dan darah kuat darah lemah tidak selang-seling. Contohnya, misal seorang perempuan mengeluarkan darah kuat 5 hari, darah lemah 15 hari, maka 5 hari dihukumi haid dan 15 hari dihukumi istihadah. 15 tambah 5 bertotal 20. Kita mengumpamakan dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Darah kuat keluar sampai 5 hari, berarti tanggal 1 sampai tanggal 6. Kita menghitung start untuk menghitung dari tanggal 2. Dan perempuan pada keterangan mubtadi'ah mumayyizah ini bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, sehingga untuk 5 hari darah kuat yaitu hitam kental baru dihukumi haid, dan untuk tanggal 6 sampai 21 darah tersebut adalah merah encer baru maka dihukumi istihadah. Untuk tanggal sucinya kita bersuci tanggal 16 karena maksimal dari haid adalah 14 hari 15 malam. Dan untuk tanggal 6 sampai tanggal 16 kita memiliki petang sholat, karena itu merupakan hari terakhir haid dan hari maksimal haid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa Salsabila. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah perempuan yang pertama kali haid mengeluarkan darah selama 15 hari 15 malam, dan perempuan itu tidak mampu membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau darah tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Hukum mubtadi'ah ghairu mumayyizah yaitu haid disamakan dengan hari hitungan minimal haid, yaitu 24 jam. Selanjutnya ada contoh. Jika ada seorang perempuan pertama kali haid keluar darah selama 1 bulan dengan semua sifat darahnya sama, yaitu maka dihukumi haid adalah sehari semalam pertama, dan sehari selebihnya dihukumi istihadah. Dan perempuan itu wajib suci pada tanggal 16 karena itu termasuk hari maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam, dan memiliki hutang sholat pada tanggal 2 sampai tanggal 16 karena setelah hari haid dan hari maksimal haid. Selanjutnya ada mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah yaitu perempuan yang sudah pernah haid dan bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, dan perempuan itu haid melebihi 15 hari 15 malam,
dan darah itu memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Hukum muqaddar mumayyizah yaitu darah kuat dihukumi darah haid, sementara darah lemah dihukumi darah istihadah. Dengan contoh, jika ada perempuan yang pernah haid selama 27 hari dan 12 hari mengeluarkan darah kuat, 15 hari mengeluarkan darah lemah. Selama 12 hari itu dihukumi haid dan 15 hari dihukumi istihadah. Dan perempuan itu wajib mandi suci pada tanggal 16 karena pada tanggal 16 itu hari maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam. Dan perempuan itu memiliki hutang sholat pada tanggal 13 sampai tanggal 16 karena itu hari terakhir haid sampai hari maksimal haid. Selanjutnya akan disampaikan oleh Seri Vicky Sabila. Yang keempat adalah muqaddar ghairu mumayyizah yang karena WA dan juga organ perawatan adalah orang yang pernah haid dan keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, tidak bisa menghilangkan darah kuat dan darah lemah, atau darah tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah, atau darah keluar dengan satu warna tapi dia mengingat ada jumlah dan waktunya. Hukumnya, haid disamakan dengan hari kebiasaan. Adat haid dibagi menjadi 4. Satu adat tetap, dua adat yang berubah dan belum mencapai 2 kali putaran. Dan yang ketiga, contoh yang kedua, adat yang berubah dan belum mencapai selama 2 kali putaran. Contoh, haid bulan pertama 3 hari, haid bulan kedua 5 hari, dan haid bulan ketiga 7 hari. Jika bulan keempat mengalami istihadah, maka hukumnya haidnya disamakan dengan bulan yang ketiga atau bulan terakhir. Contoh ini haid pada tanggal 5 sampai tanggal 30. Jadi yang dihukumi haid yaitu tanggal 5 sampai tanggal 12. Yang tanggal 12 sampai 30 dihukumi istihadah. Mandi suci pada tanggal 20 karena hari maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Hutang sholat yaitu dari tanggal 12 sampai tanggal 30 atau hari terakhir haid. Dan ada yang ketiga, adat haid yang berubah dan berjalan 2 kali putaran. Contoh, dari haid bulan pertama 3 hari, haid bulan kedua 5 hari, haid bulan ketiga 7 hari, haid bulan keempat 3 hari, haid bulan kelima 5 hari, haid bulan keenam 7 hari. Jika bulan ke-7 mengalami istihadah, maka hukum haidnya disamakan dengan bulan yang pertama. Begitu seterusnya. Yang keempat, adat haid yang berubah dan berjalan 2 kali putaran tetapi tidak urut. Contoh, haid bulan pertama 9 hari, haid bulan kedua 7 hari, haid bulan ketiga 5 hari, haid bulan keempat 10 hari, haid bulan ke-7 9 hari, haid bulan ke-6 5 hari. Hukum haid, maka hukum haid disamakan dengan bulan terakhir haid. Yang kelima ada muqaddar ghairu mumayyizah nasyah Yang kelima muqaddar ghairu mumayyizah nasyah li adadiha qadran perawatan adalah perempuan yang pernah haid keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, atau darah tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah, atau darah yang keluar hanya satu warna tapi dia lupa jumlah adatnya dan waktunya, maka hukumnya perempuan tersebut dihukumi mutaqayyirah atau perempuan hamil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Ayu Fatimah. Setelah jumlah ke-15 hari 15 malam, dihukumi sebagaimana orang itu haid dengan masalah sebagai berikut. Dan haramnya, yang pertama melakukan hubungan suami istri, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menyentuh ayat-ayat Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam diri di dalam masjid selain waktu ibadah, dan yang keenam lewat di masjid karena takut jika darahnya akan menetes. Dan sebagaimana orang tersebut dikatakan suci dengan masalah yang pertama, sholat wajib atau sunnah, puasa wajib atau sunnah, tawaf wajib atau sunnah, iktikaf, suci, mandi suci, dan bercerai. Apabila sama sekali tidak ingat
waktu periode haidnya sebelumnya, maka dia wajib mandi suci setiap akan melakukan sholat fardu. Dan apabila seseorang hanya mengingat waktu berhentinya saja, maka contohnya ketika sholat asar, ketika berhentinya ketika asar, maka orang tersebut ketika asar diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi suci, dan untuk selanjutnya hanya melakukan berwudu. Untuk cara berpuasanya yaitu puasa 1 bulan penuh. Untuk cara berpuasanya yaitu 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Untuk yang 15 harinya dikatakan tidak sah karena seseorang tersebut dikatakan sedang haid. Untuk yang keenam yaitu mu'tadah ghairu maizah ghairu li'adatillah qadran lawaktan, adalah perempuan yang sudah pernah haid atau keluar darah 15 hari 15 malam, tidak bisa membedakan antara darah kuat, darah lemah, atau darah yang keluar tidak memenuhi syarat-syarat memaizah, dan darah yang keluar hanya dengan satu warna. Ia lupa dari mulainya dan hanya ingat waktu lama haidnya, dan hukumnya yaitu hari yakin haid, yaitu diyakini haid, dan hari yakin suci dihukumi suci. Untuk yang ketujuh yaitu mu'tadah ghairu maizah ghairu li'adatillah waqtan la qadran, adalah perempuan yang sudah pernah haid, tidak bisa membedakan antara darah kuat, darah lemah, dan darah yang keluar tidak memenuhi syarat-syarat memaizah, atau darah yang keluar dengan satu warna, dan dia hanya ingat kebiasaan waktu mulai haidnya dan lupa kebiasaan waktu lama haidnya, maka hari yakin haid dihukumi haid, hari yakin suci dihukumi istirahat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum